Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hidroponiku Ngatani. Seperti biasa di hari Jumat saya selalu melakukan aktivitas bercocok tanam. Karena di hari ini pekerjaan biasanya saya libur dari pekerjaan saya. Nah, bagaimana saya melakukan pengontrolan terhadap tanaman? Kebetulan ini tanaman melon saya di usia 10 hari setelah tanam. Yuk kita lihat teman-teman. Ini adalah tanaman melon berusia 10 hari setelah tanam. Ini tanamnya tanggal 1 dan sekarang tanggal 1 Juli, sekarang tanggal 10 Juli. Alhamdulillah tanamannya subur, daunnya bagus, hijau. Buat teman-teman yang suka bercocok tanam, ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Tips dari saya untuk bercocok tanam, teman-teman harus mengetahui karakteristik tanaman tersebut. Misalkan karakteristik cabai rawit ataupun cabai besar, teman-teman harus mengetahui dulu karakteristik tanaman tersebut. Karena cabai itu rentan dengan penyakit ataupun hama, serangga, dan penyakit jamur. Maka dari itu teman-teman harus mengetahui dulu apa saja yang akan mempengaruhi atau merusak terhadap tanaman tanaman cabai rawit kita yang akan tanam. Misalkan di musim hujan, biasanya tanaman apapun akan banyak terserang oleh jamur. Apa saja yang teman-teman harus persiapkan untuk mengendalikan jamur? Biasanya fungisida. Fungisida itu ada yang berbahan organik ataupun ada yang berbahan aktif pestisida kimia. Itu metode penyemprotan terserah teman-teman semua. Yang jelas harus mengetahui bagaimana cara pengendaliannya. Jika terdapat jamur terhadap tanaman, maka teman-teman harus menggunakan fungisida. Di sini saya mengendalikan hama masih tetap dengan menggunakan bahan fungisida kimia, karena saya memilih fungisida kimia itu mudah didapat, walaupun dampaknya lumayan berbahaya buat kita, namun tujuannya hanya ingin menghasilkan atau produksi kita bertani itu bagus, tapi kendalanya sangat berbahaya. Karena ilmu saya belum cukup untuk mengetahui bagaimana cara pengendalian hama secara organik, maka saya putuskan untuk memilih berbahan kimia. Yang kedua, cara pemupukan, entah itu anorganik ataupun organik, teman-teman harus paham dulu. Pemupukan di masa pembesaran, terus di masa pembungaan, dan di masa pembesaran buah. Yang ketiga, media tanam. Media tanam itu sangat penting. Jadi mau pakai tanah ataupun tidak, itu sebenarnya bisa saja, tanpa tanah juga bisa. Cuman tidak ada cuman sih. Yang penting maksud saya tanpa tanah juga bisa. Yang penting media tanam itu poros. Tujuan poros tersebut untuk mudahnya akar menjalar di media tanam tersebut. Ini adalah contoh media tanam yang gembur. Tanah,
sekalipun ini media lembab tapi tetap gembur, tidak memadat. Karena kalau memadat otomatis akar akan sulit untuk menjalar. Untuk selanjutnya hanya 3 tahapan sih menurut saya. Yang pertama, media tanam harus poros. Yang kedua, cara pemupukan. Yang ketiga, cara pengendalian hama. Itu saja menurut saya yang sangat penting untuk bercocok tanam. Tapi saya sarankan untuk yang belum pernah bercocok tanam, jangan bercocok tanam yang sayuran yang berat-berat dulu lah. Maksud berat di sini seperti cabai kan itu tanaman, menurut saya tanaman yang berat untuk pengendalian penyakitnya berupa jamur ataupun serangan dari serangga insektisidanya. Jadi lakukanlah bercocok tanam yang ringan-ringan dulu seperti kangkung ataupun sawi ataupun selada, yang intinya sayur-sayur daun dulu. Mungkin video kali ini hanya segitu untuk teman-teman pecinta, karena semakin banyak teman-teman yang bercocok tanam, maka minimal kebutuhan pangan di rumah kita sendiri tercukupi. Ataupun teman-teman mau segi produksi, skala produksi, ya syukur alhamdulillah. Itu mungkin ada beberapa pilihan. Minimal kalau seperti saya, bukan produksi, ini produksi kecil-kecilan, sekedar hobi. Tapi di balik hobi itu harus menghasilkan uang minimal untuk bercocok tanam kembali. Kalau misalkan modal kita 5, terus kita dapat 10, yaitu bonus dari hasil kerja keras kita, hasil jerih payah kita menanam tanaman kita, tanaman saya sendiri gitu. Itu saja, karena kalau bercocok tanam itu untuk saya sendiri bisa mengobati kepusingan yang sedang ada di otak saya. Minimal kita lupalah dengan segala hal yang ruwet di rumah ataupun di pekerjaan. Segitu saja video kali ini. Buat teman-teman yang belum like, subscribe ataupun komen, silahkan like, subscribe atau komen jika itu bermanfaat buat teman-teman. Tapi saya tidak memaksa, karena memaksa itu tidak baik. Ini hanya untuk teman-teman yang merasa video saya itu bermanfaat. Silahkan like, subscribe ataupun komen. Khusus untuk video tentang menanam melon di polybag, video itu akan berkelanjutan sampai dari awal tanam sampai panen. Entah itu hasilnya mau bagus ataupun jelek, tetap saya akan videokan. Jadi teman-teman tonton terus ya video hidroponik bunga tani. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.